Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Indospring, INDS. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung share aja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa baca ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk INDS, kita cek dulu untuk riwayat bagian dividennya. Dan sebenarnya saya rasa INDS ini perusahaan yang baik ya. Kenapa? Karena riwayat bagian dividennya jelas. Ya, yang terpenting 3 tahun terakhir aja gitu ya. Kalau 3 tahun terakhir bagi dividen gitu ya, artinya bisnisnya ini dia stabil ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya dan terbukti profit gitu, karena ya bagi dividen gitu. Kalau perusahaan yang nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya tadi cuma untung di atas kertas, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi kalau yang seperti ini baik ya, kita lihat untuk apa, layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, kita langsung cek dulu yang pertama untuk kas tarakasnya dulu ya. Nah, ini kita harus lihat kas tarakas, ini satuannya rupiah penuh ya. Kenapa harus kita lihat kas tarakas setiap kuartal? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, atau nggak bayar pinjamannya. Ya, jadi kalau nilai terlalu sedikit, bisa jadi salah satu atau mungkin ketiganya terganggu. Ya, jadi harus dilihat. Dan memang untuk posisi kas tarakas ini turun sekitar 5,3 miliar, turun sekitar 6%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Sekarang loncat dulu ke ekuitasnya. Maaf ya. Di sini kita langsung pilih saldo laba. Ya, nah ini lihatnya saldo laba. Nah, kenapa harus lihat saldo laba? Karena saldo laba ini penting ya. Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si INDS ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,1 triliun. Ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini adalah perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya. Nah, selanjutnya kita cek ke ekuitas miliknya dulu. Sebentar. Tulisannya kecil-kecil ya. Karena rupiah penuh, ini kita pindahin dulu. Oke, sebenarnya satu lagi yang 276, maaf. Oke ya, ini udah kita isi, udah sama. Ini kita lihat dulu ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini di 0,47 ya. Jadi si Indospring ini baru menghasilkan total profitnya sebesar 0,47 kali modal awalnya. Ya, jadi misal modal 1 miliar, itu baru profit 470 juta. Tapi ingat, ini di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi kalau dividennya ini dimasukkan kembali gitu ya, ini pasti nilainya udah 1 lebih ya, udah balik modal gitu. Nah, ini secara PBV memang ini super premium ya, di 4,76 ya. Oke, selanjutnya kita cek ke pendapatannya dulu. Kita langsung pilih yang paling atas ini, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang bertumbuh, ya, itu pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar. Ya. Dan untuk kinerja pendapatan ini naik sekitar 2%, ya, tumbuh 2%, setara 52,3 miliar. Nanti si penjualan pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar COG keluar nanti keluar laba bruto ya setelah dikurangi COGS. Nah, ini harus kita lihat laba bruto ini. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, jadi bisa ini 14%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta, 100 ribu, maaf, itu ambil laba kotornya ya 14 ribu. Nah, 86 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya ya. Jadi kita carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, sebesar mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Ya, nanti laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalan. Ya, yang ini nilainya gitu. Nah, ini inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, jadi untuk kinerja laba bersih sih ini memang turun 1% ya, tipis. Turun sekitar 692 juta. Nah, cuman ini PER-nya super premium sekali ya, di 229 gitu. Teman-teman harus paham kalau PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli Indospring gitu ya, PER-nya 229, berarti holding period teman-teman itu ya sediakan 229 tahun. Ya, tunggu 2 abad
29 tahun lagi gitu ya, udah berapa, 2 generasi atau 3 generasi mungkin gitu ya, udah jadi abu dulu gitu, udah diserap tanah gitu. Jadi memang super premium gitu ya. Makanya sebenarnya banyak investor yang carinya kalau secara pair ya di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal, lebih murah secara earning per share ya, lebih secara laba bersihnya. Kalau ini ya sekali lagi ya, ini memang kemahalan ya. Oke, selanjutnya kita cek ke arus kas ya, kita lihat arus kas. Nah, ini dia berbeda dengan pendapatan karena pendapatan itu sifatnya akrual ya, cuma dicatat di atas kertas saja. Jadi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan ya. Jadi di sini rasionya tinggi ya, 102%. Jadi kalau teman jual barang 100 juta, customernya bayar 102 juta, 2 juta lebih tinggi. Nah, 2 juta sisanya itu mungkin ya itu adalah piutang yang sebelumnya belum tertagih. Jadi makanya si penerimaan kas itu harus tinggi rasionya ya, karena si uang kas tadi punya fungsi kan untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya. Nah, lalu dia bilang pendapatan 2,4 triliun, penerimaan kas 2,5 triliun digunakan untuk bayar operasional, bayar supplier, karyawan, dan seterusnya ya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah, ini nilainya positif. Ya. Ini bagus gitu. Kenapa? Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai ya. Jadi uangnya nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Nah, cuman memang untuk kinerja CFO-nya turun sekali ini. Ya, ini turunnya berapa persen ya? Turunnya 85% ya, turun 215 miliar gitu. Nah, selanjutnya kita cek ke bagian investasi atau ekspansi usaha. Ini nilainya positif ya. Oh, maaf, saya salah baca. Ini harusnya yang ini ya. Nah, yang ini maaf. Oke, yang harusnya kita koreksi dulu ya. Oke ya. Ya, yang ini net CFO-nya. Ya, sini agak mirip-mirip ya, udah dikotakin nggak bisa. Oke, jadi memang tadi koreksi ya, untuk net CFO ini turun sekitar 80% ya, terus 194 miliar gitu. Nah, lalu untuk ekspansi usahanya ini nilainya negatif. Ya, ini bagus. Artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Dan memang kalau misalnya melihat dari jumlahnya yang nggak terlalu berbeda jauh, ya, berarti mungkin perusahaan lebih cenderungnya untuk ekspansinya yang nggak terlalu yang sampai bombastis lah ya, gitu. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaannya ini berkaitan dengan pinjaman ke bank. Ya, ini di sini nilainya positif. Nah, kalau positif, artinya perusahaan itu mengambil pinjaman. Nah, karena kalau negatif, kayak yang periode sebelumnya, ini dia melunasi pinjaman. Tuh. Ya, nah kalau sekarang tuh penerimaan utang bank ya, ambil pinjaman. Loh, kenapa? Bisa jadi gitu karena net CFO ini nggak mencukupi ya, meskipun dia positif gitu. Jadi dia perlu biaya untuk ekspansi usaha gitu ya, dari CFO dan juga pinjaman ke bank. Berbeda nggak kayak periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya ini kan lihat tuh, CFO-nya melimpah ya, dia bisa untuk ekspansi, bisa untuk bayar pinjaman, bisa untuk bayar dividen juga. Tuh negatif nilainya ya. Gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang dia enggak gitu ya, kurang gitu. Nah, memang kalau misalnya kita lakukan koreksi gitu, ini masih ada kenaikan kas tarakas ya, masih bagus. Jadi memang industri bisa dibilang dia pro kepada pemegang sahamnya ya. Salah satunya jadi dengan cara pembayaran dividen ya, nilai tambah untuk pemegang sahamnya, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada gitu. Jadi ya tadi ada banyak cara untuk memperkaya pemegang sahamnya. Nah, salah satu caranya yang terakhir itu ya buyback saham ya, karena buyback saham itu nanti akan mengurangi jumlah saham beredar ya, supaya earning per share dan dividen per share-nya juga naik gitu ya. Jadi ujungnya ya tadi pemegang saham akan diuntungkan gitu. Cuman kalau lihat sekilas seperti ini, ada kemungkinan ya Indospring di tahun buku 2025 nanti, tahun ini ya 2026, nggak akan bagi dividen ya, kemungkinan sih gitu, kemungkinan. Tapi tampaknya agak kecil ya, karena lihat sih posisi cash ini segini masih oke kok, masih kuat, cuman mungkin sedikit peluang aja ya untuk chance turunnya, pun kalau bagi dividen mungkin nilainya lebih kecil ya. Nah, di sini kita lihat kembali lagi untuk ke atas ya, kita lihat dulu untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvabilitas. Pindahin dulu aset lancarnya. Oke ya. Itu lagi untuk ini ya, liabilitas jangka pendeknya. Oke ya, di sini kita lihat untuk memang rasio lancar ini kuat sekali ya di 2,85. Rasio kas memang agak sedikit lemah di 0,12 ya. Cash flow sebenarnya segini masih baik, cuman penurunan kinerjanya masih ini cukup signifikannya dari sisi CFO-nya gitu. Jadi harus dilihat kuartal berikutnya.
Nah, lalu untuk short term debt-nya di sini memang ada pinjaman jangka pendek sama pinjaman ke bank yang jangka panjang. Nggak ada obligasi ya, berarti kita ambil cuma dua ini aja ya, pinjaman jangka pendek sama yang ini aja ya, kita pindahin dulu angkanya. Oke. Oke, di sini memang kita lihat untuk short term debt-nya dia naik ya. Terus juga untuk rasio kas terhadap short term debt ini lemah ya di 0,38 ya, malah lemah dibandingkan periode sebelumnya. Gitu. Jadi kan ini apa namanya? Utang jangka pendek yang harus lunas kurang dari setahun itu 197 miliar ya. Nah, uang di dompet cuma 74 miliar. Gitu. Jadi cukup riskan gitu ya. Gitu. Jadi saya rasa ini mungkin resikonya menengah ya, karena ini berkaitan sama CFO-nya gitu ya. Cuman nggak tahu kalau di 2025 Q4 tadi ada perbaikan kinerja, CFO-nya melimpah kembali bisa jadi resikonya turunnya jadi rendah resiko. Nah, lalu untuk jangka panjangnya kita pindahin liabilitasnya dulu ya. 38. Nah, ya di sini kita lihat untuk DR-nya masih rendah ya di 0,25 gitu. Rendah segini ya di bawah 1. Nah, untuk long term debt-nya kita ambil satu aja ya untuk utang bank jangka panjang aja. Ya, di sini memang kita lihat untuk long term debt to equity ini masih rendah sekali ya di 0,01. Jadi jangka panjang ini rendah resiko. Sebenarnya masih rendah resiko, tapi untuk total debt-nya ini naik. Ya, jadi si Indospring setelah dipindahkan data-data keuangannya, saya rasa INDS ini perusahaan yang baik ya, reward bagian dividen jelas, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Nah, terus saldo labanya positif setelah profit sekitar 0,47 kali modal awalnya ya, di luar dividen ya, pasti ini udah di atas 1 ya. Cuman memang secara PBV ini super premium ya di 4,7, PER super premium sekali di 229 ya. Secara pola arus kas polanya plus dan ada penurunan kas tara kas ya, tapi ini ada kenaikan kas tara kas kalau kita koreksi dividennya ya. Cuman memang untuk periode sekarang memang uangnya katakanlah sedang tersedot untuk ekspansi yang dibiayai oleh operasional dan juga tadi pinjaman ke bank ya. Nah, secara likuiditas saya rasa ini resikonya menengah ya gitu ya, meskipun secara rasio lancarnya dia kuat gitu. Terus solvabilitas saya rasa sih masih rendah resiko ya untuk jangka panjang sih. Cuman tetap kembali gitu ya, selalu kita harus cek di apa, kalau teman-teman memang punya Indospring gitu, ini kan yang request pastikan pantau kembali di tiap kuartalnya gitu, karena kan tiap kuartal laporan keuangan itu kan dia menunjukkan performanya gitu yang terbaru gitu, jadi harus dilihat gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk Indospring gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat yang berbeda gitu ya, menarik atau enggak, langsung share aja di kolom komentarnya supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Dan selalu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Ya, jadi untuk Q4 berjalan, 2026 berjalan, tahun depan gimana? Nah, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya hanya bahas dari kinerja laporan keuangannya aja ya, yang ada saya nggak bahas harga sahamnya ya. Jadi kalau harga sahamnya naik atau turun saya nggak tahu ya, itu kita kembalikan ke market aja, mau dihargainya bebas berapa ya. Dan juga untuk masalah valuasi gitu ya, di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PER aja ya, simple. Nah, kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih canggih gitu, pakai DCF, enterprise value, silahkan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Dun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.